kalau dilihat dari aspek itu, saya sangat bersyukur. Ternyata apa yang diperjuangkan oleh kita di era reformasi dahulu itu nggak sia-sia. Meskipun kenyataannya aspek itu tidak serta-merta melahirkan satu sikap yang justru ya sangat prinsipil yang membuat seolah-olah infrastruktur demokrasi ini ya hanya seperti bangunan tanpa ruh, tanpa nyawa. Ya, kita kembali dalam perbincangan menolak lupa. Nah, oke, kita sudah sedikit mendeskripsikan situasi hari ini. Nah, sekarang saya ingin meneropong kita kembali lagi pada aktivisme pada saat 96 ya, yang lalu tahun 90-an akhir ya. Pertengahan hingga akhir 90-an. Nah, Bung Rey, apa situasi masa lalu yang kira-kira dulu kan kalau kita googling ya 13 aktivis mahasiswa yang hilang. Nah, itu salah satunya ada yang namanya Herman Hendrawan. Dia adalah kawan kita, dia ketua presidium KIP. Saya sekjen. Nah, hingga hari ini belum jelas nasibnya Herman. Kalau hilang di mana? Ya. Nah, itu resiko-resiko yang harus kita ambil pada saat itu. Menjadi aktivis itu ibaratnya sama dengan kita store nyawa lah. Ya. Nah, dalam situasi seperti itu, dulu kira-kira mengapa Bung Rey memutuskan untuk terlibat dalam pergerakan-pergerakan pro demokrasi? Wow, saya nggak tahu Bung Jojo ya. Yang saya kan memang sejak dari SD sebetulnya ya, sampai di kuliah. Waktu saya SD itu saya terbiasa udah baca buku agak berat. Itu buku-buku yang dibawa oleh almarhum bapak saya gitu. Jadi misalnya majalah Panji Masyarakat saat itu yang dikelola oleh Buya Hamka gitu. Itu konsumsi saya waktu udah SD. Ada majalah koran besar dulu waktu itu. Iya, ada koran daerah karena saya di Mandailing Natal. Ada namanya koran Mimbar Umum Waspada saat itu yang ya seperti Kompas lah untuk ukuran nasionalnya gitu ya. Itu koran yang tiap hari saya baca. Dan kesenangan saya baca koran itu memang politik. Gitu. Jadi kesadaran itu muncul dari proses literasi dari itu ya. Dari itu saya senang tuh ngumpulin foto-foto presiden internasional gitu. Lalu saya buat di dalam satu, dulu kan masih ada buku gambar yang segini apa namanya, semacam ada clipping-clipping gitu ya. Saya clipping di situ dan kalaupun saya nonton TV mesti yang saya nonton itu ya dunia dalam berita saya cukup senang menonton yang seperti dengan resiko bahwa kita akan hilang atau terbunuh atau diintimidasi, dianiaya. Nah, saya memulai cerita itu untuk menjelaskan minat saya kenapa ke dunia politik itu ada gitu. Karena memang sejak saya kecil tuh udah terbiasa baca buku kecil yang dibawa oleh bapak saya ya. Dia dan koran, majalah macam-macam. Lalu tentu itu tumbuh di dalam diri saya sampai kemudian saya masuk ke ke UIN Syarif Hidayatullah dan kebetulan saya masuk di filsafat pula. Filsafat dan akidah filsafat saya. Tambah kenceng. Yang sebetulnya dua-duanya hampir sama. Di akidah itu kan kita belajar tentang komitmen, tentang pandangan kita terhadap ketuhanan kan. Sementara di filsafat itu kita belajar tentang komitmen terhadap kemurnian ilmu pengetahuan. Kan kira-kira begitu ya. Jadi basic ini menurut saya saling tunjang menunjang dalam diri saya tuh. Kalau dalam tauhidnya kepercayaan saya menyatakan semua manusia adalah sama, gitu ya. Lalu diperkuat oleh politik itu, oleh filsafat itu yang mengatakan dan oleh karena itu harus diperlakukan juga sama. Gitu kira-kira ya. Jadi dua alam ini yang menurut saya ya menjadikan pilihan saya ya yang memotivasi untuk ikut dalam pergerakan. Akhirnya kemudian saya nggak perlu penjelasan berat. Saya masih ingat loh Bung Jojo, baru 2 hari saya masuk kampus sudah diajak demonstrasi tuh oleh senior saya gitu. Saat itu ada perang Irak dengan Amerika yang pertama. Baru 2 hari sudah. Baru 2 hari dan saya nggak perlu banyak penjelasan karena memang Irak
Amerika saya udah kenal sejak dari SD gitu loh. Saya udah baca-baca. Sekarang baru 2 hari jadi ketua partai. Ada yang 2 hari jadi ketua partai. Enak banget gitu ya. Asik betul itu. Nah, saya ikut demo ke Kedutaan Besar Amerika dan tiba-tiba saya udah dihadapkan masalah besar karena kebetulan pemimpin masanya ini kan yang ngajak saya ini orang yang kebetulan saat itu lumayan dekat dengan saya. Lalu dia cerita bahwa aksi kita yang di depan Kedutaan Besar Amerika itu di ini loh ya diperhatikan oleh. Tentang apa waktu itu? Ke perang Irak-Iran, Irak Amerika. Irak Amerika. Ini George Bush pertama, gitu ya, serbuan Amerika datang ke Irak tuh, invasi Amerika. Iya. Nah itu diperhatikan oleh ini loh, oleh Intel, oleh ini macam-macam. Saya agak shock juga, tapi di shocknya itu justru ya namanya juga anak muda ya, menumbuhkan, ini ada apa ya gitu. Nah sejak saat itulah kemudian saya ya aktivitasnya banyak di lapangan itu gitu. Dimulai dari itu lalu kemudian tumbuh mengkritisi soal ketidakadilan aset ya terhadap khususnya para petani macam-macam. Dulu Kedung Ombo misalnya saya ikut demonstrasi aja beberapa orang kita ya. Kedung Ombo di depan ada dulu juga lapangan golf di Bogor gitu ya, diubah lapangan pertanian yang luas diubah menjadi lapangan golf. Saya ikut demonstrasinya lalu tiba-tiba saya disuruh sembunyi dulu karena katanya sedang dikejar-kejar oleh Intel. Lalu itulah muncul nama Ray. Ya, bagian dari samaran. Ya, lalu kemudian kok dunianya jadi begini gitu loh ya. Tapi saat yang bersamaan saya mulai menikmatinya juga gitu. Nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa terkejut karena udah terbiasa gitu. Lalu muncullah penyaranan itu supaya sebaiknya nama asli disembunyikan, munculkanlah nama baru supaya tidak mudah supaya tidak terlacak intel-intel ya. Nah muncullah nama salah satunya, itulah sebab kenapa Ray Rangkuti itu Ray Rangkuti ya, padahal nama aslinya Ahmad Fauzi ya. Nah itu terus menerus bergelut ya sampai ya kalau tadi Anda sebut KIP ya itu kan 96 ya dibicarakan. Iya 96 ya. Untuk menghadapi pemilu 97. Yang ngajak saya itu membicarakan itu adalah orang yang ngajak saya pertama kali ikut demonstrasi itu. Oh, oke. Namanya Abdurrahman gitu ya. Oh, iya. Nah, jadi beliaulah yang ketemu dengan Cak Nur, ketemu dengan Cak Nur. Saya sih sebetulnya bukunya Cak Nur saya udah baca. Waktu saya masih SMP, SMA gitu. Jadi ketika kita disebut ketemu Cak Nur, ya saya senang sekali. Saya seperti anak muda ketemu idola gitulah betul, kan. Kita sempat ke rumahnya minum teh sore-sore itu dia ya kan lalu ya ketemu dan disitulah kemudian itu pertemuan yang mengesankan bagi saya. Lalu dia mengatakan, saya ingat betul itu ya, jadi salah satu yang diucapkan oleh beliau itu, janganlah negara ini diserahkan kepada niat baik seseorang. Niat baik seseorang itu kadang berubah. Oleh karena itu bangun sistemnya, kata beliau tuh. Nah di sistem itulah orang yang baik akan dipertahankan, sementara orang yang nyoba-nyoba baik atau sebetulnya tidak baik tapi masuk ke sistem itu bisa mental kata dia. Gitu. Nah, jadi dia perlu dijaga oleh sistem itu. Kalau Anda baik, Anda dijaga sistem. Tapi kalau Anda tidak baik, Anda akan mental sendiri dalam sistem itu. Nah, oleh karena itulah bangun sistemnya. Dan oleh karena itulah kita bangun KIP salah satunya untuk mendukung pembangunan sistem demokrasi yang lebih sehat melalui pemilu kan. Dan Cak Nur adalah orang yang mendeklarasikan pertama kali. Salah satu penggagas ya. Bukan membaca teks deklarasi itu adalah almarhum Cak Nur kan. Sampai kemudian saya dipilih jadi Sekjen KIP saat itu yang saya ubah menjadi Direktur Eksekutif supaya agak keren sedikit ya kan. Karena Sekjen itu kan berlaku di era sebelum reformasi kan. Betul. Karena Sekjen itu istilah semacam satu komando kan gitu Jadi eksekutorial dia satu komando itu sekjen gitu. Kalau sesudah reformasi kan udah nggak relevan lagi sekjen-sekjen itu karena kebebasan sudah ada. Jadi sebelum reformasi saya masih ingat struktur itu kita namakan ketua presidium, sekjen presidium, anggota presidium dan di bawahnya adalah sekjen. Nah saya rubahlah sekjen itu namanya menjadi direktur eksekutif meskipun nggak ada gajinya. Itulah direktur eksekutif jabatan paling mewah yang nggak punya gaji ya itu. Betul. Jadi
apa yang kita lakukan dulu, kita bergerak bersama-sama itu murni berdasarkan voluntarism, kerelawanan ya. Nah, beda dengan konotasi relawan hari ini. Ya, jadi kerelawanan tanpa gaji seperti yang Bung Rey bilang tadi. Nah, apa kira-kira dulu ya yang situasi yang sampai hari ini Bung Rey ingat, situasi yang penuh resiko dan paling membahayakan pada pergerakan dulu? Sebetulnya banyak ya, Bung Jojo ya, karena kan setiap kita aksi itu, apalagi aksi-aksi besar ya, itu berimplikasi kepada kita ini dulu deh, minggir dulu sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Jangan sembunyi dulu, jangan berada di lokasi yang sudah pasti bisa dideteksi oleh mereka gitu kan. Nah, tapi yang salah satu yang menurut saya yang bagi saya unik dan sekarang itu saya kadang-kadang senyum mengingatnya itu ketika saya aksi di gedung Mahkamah Agung. Saat itu kan ada pemberhentian Hakim Agung namanya Pak Adi Andoyo. Ya kan? Saya lupa tahun berapa itu. Jadi karena beliau kan saat itu membuat putusan yang relatif tidak terlalu disukai oleh Orde Baru. Lalu kemudian dia dinonaktifkan sebagai Hakim Mahkamah Agung gitu ya. Kita demo. Nah, jadi kesepakatannya sih sebetulnya ada 30-40 massa lah. Untuk ukuran itu besar itu 30-40 kan. Jadi begitu jamnya nggak ada yang muncul. Kecuali saya dengan teman ini Abdurrahman ini gitu loh. Muncul kita tunggu nggak pernah muncul gitu ya. Nah akhirnya kemudian karena nggak ada massa, sementara medianya udah sangat besar banyak sekali. Ya saat itu ya mungkin ada sekitar 50-60 itu udah cukup besar kan untuk ukuran media di saat itu. Saat itu besar. Jam-jamnya sudah ada, Mahkamah Agungnya udah dikepung oleh polisi. Jadi gimana nih gitu. Nah kalau kita ini kan saya ini kan orang Mandailing lah ya. Jadi ada Sumatera Utara. Jadi ada istilah di peribahasa sebetulnya. Sekali layar terkembang berpantang surut ke belakang kan. Pantang mundur gitu. Udah kita jalan aja, jalan lagi. Nah di tengah itu ada 2 kawan yang tiba-tiba sebetulnya satu relawan biasa saja yang dia ingin lihat. Akhirnya karena nggak ada orang, aku ikut aja deh jadi peserta katanya. Jadi ada wartawan yang sebetulnya ingin meliput acara itu. Lagi-lagi karena nggak ada teman, cuma 2 orang. Gabung Kita berempat, jadi ya berempat. Nah berempat itu diterima oleh juru bicara Hakim Agung saat itu. Beritanya besar, headline sorenya langsung masuk di TV macam-macam. Padahal dalam situasi yang penuh represif. Itu kan ring 1 Mahkamah Agung itu. Nah kita demo dan itu berpuluh-puluh truk polisi yang ngepungnya gitu. Nah pulangnya itu cuma untuk menghadapi 4 orang aja. Ya itu dia yang pulangnya itu saya kemudian di komandan polisinya saya lupa siapa namanya itu langsung nyekik leher saya tapi bukan nyekik karena dia marah gitu. Dia nyekiknya itu karena ya bahasa saat itu sialan lo Ray kata dia. Kenapa Pak? Ya nih gua bawa sekali nih banyak pasukan cuma 4 orang kata dia ya kan. Saya pikir berapa ini gimana ini nanti nih kasih konsumsinya kata dia. Serah bapak lah aku bilang. Ya itulah serunya. saya masih ingat peristiwa itu. Ya itu salah satunya tuh. Banyak sebetulnya kenangan-kenangan ya. Kita sambung lagi ya nanti di perbincangan berikutnya. Tiba-tiba begitu masuk ke Nusantara 2 tentara-tentara sudah ngepung dari semua penjuru. Jadi bukan lagi polisi, tentara gitu. Saya adalah pemimpin mahasiswa yang bawa ribuan mahasiswa untuk pertama kali duduk di gedung DPR itu.